Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Putikasari dari kelas 4B 058. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan inklusif. Dalam materi pendidikan inklusif ini nanti ada 4 sub pembahasan. Yang pertama mengenai pendidikan inklusif sendiri, yang kedua ada ABK atau anak berkebutuhan khusus, yang ketiga ada kekuatan pendidikan inklusif, dan yang keempat ada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Masuk kepada materi yang pertama, pendidikan inklusif. Nah, sebelum menjadi pendidikan inklusif itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif merupakan sistem pendidikan di mana anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Kelebihan dari pendidikan segregatif ini adalah adanya rasa ketenangan pada anak karena berada di lingkungan yang sama atau lingkungan yang senasib. Siswa akan merasa nyaman di sekolah karena memiliki kondisi teman-teman yang sama dengan dirinya. Yang ketiga, anak memperoleh layanan pendidikan dengan metode khusus yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Lalu, anak dididik oleh tenaga pendidik yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Namun, kelemahan dari pendidikan segregatif ini adalah sosialisasi anak terbatas pada teman yang senasib. Selanjutnya, pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah pendidikan dengan sistem pendidikan yang memberi kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak normal. Kelebihan dari pendidikan integratif ini adalah siswa ABK dapat belajar bersama-sama dengan anak reguler sehingga terjadi sosialisasi sedini mungkin antara anak ABK dan anak reguler. Lalu siswa ABK mendapat suasana yang lebih kompetitif. Selanjutnya, siswa ABK dapat membangun rasa percaya diri dengan baik, mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan siswa reguler. Namun, kelemahan dari pendidikan integratif ini adalah anak ABK harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Nah, selanjutnya pendidikan inklusif itu sendiri. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang bersifat terbuka terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan dan merangkul perbedaan. Tujuan dari penerapan pendidikan inklusif ini adalah memastikan bahwa anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, dan efisien. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Prinsip dari penyelenggaraan pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang ramah, mengakomodasi kebutuhan, dan mengembangkan potensi peserta didik. Keuntungan dari sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, anak ABK maupun anak reguler dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Masuk kepada sub pembahasan kedua, yaitu ABK. ABK atau anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak lain pada umumnya. ABK sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Ada ABK tunalaras, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, kesulitan belajar, lambat belajar, anak cerdas istimewa, anak autis, dan anak ADD atau ADHD. Anak ABK tunalaras. Anak ABK tunalaras adalah anak yang memiliki kesulitan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Lalu anak tunanetra adalah anak yang memiliki keterbatasan dalam indera penglihatannya. Anak tunarungu merupakan anak yang memiliki hambatan dalam indera pendengarannya. Nah, anak tunarungu ini dapat mengibaratkan dirinya menjadi anak yang tunawicara juga karena tidak ada respon tidak ada kata-kata yang bisa disimpan di otak dan bisa dituangkan menjadi bentuk kata-kata. Selanjutnya, anak tunagrahita. Anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki keterbelakangan mental yang biasanya itu memiliki IQ yang rendah. Selanjutnya adalah ABK tunadaksa. Anak tunadaksa merupakan dicirikan dengan kelainan pada alat gerak atau ini merupakan kelainan fisik pada anak. Selanjutnya ada anak kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini diklasifikasikan menjadi 3. Ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, disleksia ini dicirikan dengan kesulitan dalam membaca. Disgrafia dicirikan dengan kesulitan menulis, sedangkan diskalkulia dicirikan dengan kesulitan dalam menghitung.
Selanjutnya ada anak ABK lambat belajar. Nah, anak ABK lambat belajar ini merupakan anak yang dicirikan dengan IQ yang rendah atau di bawah rata-rata temannya. Selanjutnya ada ABK cerdas istimewa. Anak yang cerdas istimewa ini dicirikan dengan IQ yang tinggi di atas rata-rata anak pada umumnya. Lalu ABK autis. Anak ABK autis dicirikan dengan gangguan pada anak yang cenderung menutup diri atau dia lebih suka introvert banget. Selanjutnya anak ADD atau ADHD. Nah, anak ADD ini merupakan gangguan pemusatan perhatian yang dicirikan dengan sifatnya yang hiperaktif. Masuk pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Nah, dalam membahas kekuatan pendidikan inklusif ini nanti akan membahas mengenai pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, pusat layanan klinis, partisipasi orang tua, serta sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran partisipatif merupakan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pemain utama dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa peserta didik itu diberi kesempatan yang luas untuk mencari informasi sendiri, menemukan fakta, menemukan data, dan memecahkan masalah atau persoalan yang menjadi kajian dalam suatu topik pembelajaran. Kelebihan dari pembelajaran partisipatif ini, peserta didik dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya. Ia lebih memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu tumbuhnya suasana yang demokrasi sehingga terjadi diskusi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Serta tentunya juga menambah wawasan bagi anak didik itu sendiri. Pembelajaran yang kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang memudahkan para siswa untuk bekerja sama, saling membina kerjasama, belajar dan berubah bersama, dan maju bersama pula tentunya. Tujuan dari pembelajaran kolaboratif ini adalah memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara ilmiah antar siswa yang satu dengan siswa yang lain, memberikan kesempatan pada siswa untuk menjadi siswa yang partisipatif, lalu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Masuk pada pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk menjadi pelayanan yang tujuan utamanya itu memberikan terapi maupun pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, pusat layanan klinis ini memiliki layanan terapi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Partisipasi orang tua. Orang tua itu merupakan lingkungan paling dekat dengan anak, di mana orang tua itu berkewajiban mendidik anak, mendampingi anak, dan memberi hak-hak anak yang harusnya ia dapat. Nah, peran orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus ini, orang tua itu harus menjadi pendamping utama, orang tua itu harus menjadi guru, dan orang tua itu harus menjadi seorang yang diagnostics atau seorang menjadi diagnostik pertama pada anak. Nah, masuk pada sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, perlu adanya sistem dukungan yang diperlukan untuk sebagai upaya mempercepat pemenuhan akses dan mutu pendidikan untuk semua jenjang. Sistem dukungan itu dapat berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri dan lain-lain sebagainya. Nah, sistem pendidikan inklusif itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Setelah adanya peraturan menteri tersebut, telah jelas bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh dibeda-bedakan, dan seharusnya sekolah-sekolah itu harus menerapkan apa yang sudah diatur dalam Permendiknas tadi. Namun pada kenyataannya banyak sekolah yang masih menerapkan atau tidak mau menerima anak ABK, di mana mereka itu beranggapan bahwa anak ABK itu harus disekolahkan di SLB atau sekolah luar biasa. Masuk pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Nah, pada
kali ini saya membahas mengenai sistem penyelenggaraan, identifikasi dan asesmen, lalu GBK, PPI, desain kurikulum pembelajaran, serta evaluasi. Sistem penyelenggaraan yang digunakan itu harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam. Lalu identifikasi dan asesmen. Identifikasi dan asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang dilakukan sebelum pembelajaran, di mana proses pengumpulan informasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan bersifat mendidik. GPK atau guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus merupakan guru yang mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan mendampingi siswa selama proses kegiatan belajar mengajar. PPI atau program pembelajaran individual merupakan program yang dibuat oleh guru sebagai rancangan yang harus ditarget oleh siswa selama proses pembelajaran itu nanti berlangsung. Selanjutnya, desain kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum yang dicanangkan itu harus berorientasi pada kebutuhan anak supaya anak itu tidak merasa mendapatkan tekanan yang psikologis. Nah, kurikulum yang digunakan itu pada pendidikan inklusif menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini merupakan sebuah proses penilaian terhadap penyusunan program, pelaksanaan program, penilaian program, dan analisis hasil serta tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisien sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Terdapat 7 penilaian yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu penilaian unjuk kerja, sikap, tertulis, proyek, produk, dan portofolio. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.